Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Distriana dari Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit dari jurnal saya yang berjudul Kerangka Kerja Manajemen Risiko. Perusahaan termasuk bank didirikan dengan berbagai macam tujuan seperti menjadi agen pembangunan, memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, regulator, pegawai, masyarakat, dan lain sebagainya. Tujuan pokok dari perusahaan termasuk bank adalah memberi nilai tambah dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Pemilik modal mempunyai pilihan bagaimana cara mendapatkan uang mereka dan mengharapkan imbalan hasil atas modal sesuai risiko yang ditanggung. Untuk mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Bank perlu mempunyai unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks perbankan, risiko merupakan suatu kejadian potensial yang baik diperkirakan atau expect maupun yang tidak dapat diperkirakan yaitu unexpected dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI nomor 5/8/PBI/2003 dan perubahannya nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, terdapat 8 risiko yang harus dikelola bank, yaitu 1. Risiko kredit, 2. Risiko pasar, 3. Risiko likuiditas, 4. Risiko operasional, 5. Risiko hukum, 6. Risiko reputasi, 7. Risiko kepatuhan, dan 8. Risiko strategik. Kerangka kerja manajemen risiko adalah landasan pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko pada keseluruhan fungsi dan kegiatan organisasi secara signifikan. Tingkat efektivitas manajemen risiko akan tergantung dari seberapa jauh manajemen risiko diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi, kegiatan organisasi, dan proses pengambilan keputusan pada setiap tingkat organisasi. Kerangka manajemen risiko yang baik selalu dimulai dengan pemberian mandat dan komitmen kepada salah satu unit dalam struktur organisasi dan perusahaan. Komponen-komponen kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan dan komitmen yang berada di tengah berarti menjadi pusat atau fokus sebagai landasan utama yang mampu menggerakkan siklus atau putaran di sekelilingnya yang terdiri dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Sebagai satu siklus seperti lingkaran, komponen-komponen integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan akan selalu berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Masing-masing komponen kerangka kerja manajemen risiko akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri atau hal tertentu. Yang kedua, integritas. Integritas adalah sangat berarti dalam manajemen risiko, yaitu menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Pengintegrasian manajemen risiko sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi, dan setiap orang di dalam organisasi tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengelola risiko yang dihadapinya. Pencapaian sasaran organisasi dilaksanakan melalui proses bisnis yang telah direncanakan dan ditetapkan sejak awal. 3. Desain. Suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, dan struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu 1. Pemahaman organisasi dan konteksnya, 2. Penegasan komitmen manajemen risiko, 3. Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, 4. Alokasi sumber daya, 5. Penyiapan komunikasi dan konsultasi.
4. Implementasi. Komponen ini dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan diterapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. 5. Evaluasi. Suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Proses evaluasi terdiri dari pemantauan, kajian, dan asesmen. 6. Perbaikan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan sinambung. Organisasi harus senantiasa memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Perbaikan senantiasa dilakukan manakala terjadi ketidaksesuaian untuk meningkatkan pengelolaan risiko pada organisasi atau perusahaan. Perbaikan yang sudah diterapkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan manajemen risiko. Kesimpulannya, manajemen risiko merupakan bagian dari strategi keseluruhan bank dalam mencapai tujuan bank menciptakan nilai tambah bekerja sama dengan unit bisnis. Unit bisnis berada di garda depan, maka unit risk management merupakan pertahanan lapis kedua, dan unit kepatuhan serta internal control merupakan lapis ketiga untuk menjaga agar risiko dapat dikendalikan dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.